Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pagi ini masih bersama Priska. Iya. Nah, Priska, kita lanjut lagi ya. Biasanya program bidik misi ini atau beasiswa untuk mahasiswa ini ada pembekalannya dulu. Iya. Seluruh Indonesia bersatu gitu, ada pembekalan yang namanya Bela Negara. Iya. Biasanya di Jakarta setiap tahunnya ya. Oke, karena COVID jadi tidak diselenggarakan pada saat itu 2020. Nah, karena tidak diselenggarakan berarti Priska langsung berangkat ke Bengkulu atau tetap ke Jakarta dulu nih? Mungkin ada pembekalan seperti apa? Kalau Priska kemarin langsung ke Jakarta, tapi ke Jakarta tuh stay di saudara dulu sepupu di Jakarta. Nah, nanti setelah seminggu baru ke Bengkulu, nggak ada pembekalan sama sekali. Oh, tidak ada? Iya. Via online daring pun pada saat itu juga? Nggak ada. Oke, jadi begitu sudah pengumuman, sudah berangkat tanggal sekian harus nyampe di Bengkulu gitu. Iya. Nah, sudah sampai nih di Bengkulu, apa yang pertama kali ada di benak seorang Priska mendarat nih di Bandara Fatmawati Soekarno? Apa nih begitu? Wah, ini Bengkulu gitu. Priska cerita sedikit ya. Kami itu setiap tahunnya ada pembentukan panitia dari mahasiswa Papua. Jadi mereka yang bertugasnya untuk mengurus setiap mahasiswa baru. Oke. Kayak menarik mahasiswa kayak, ayo dek tetap di Bengkulu. Bengkulu tuh gini. Tetap menceritakan supaya mereka ngambil kan. Jadi pas Priska sampai di Bandara Fatmawati, wah kaget banget. Sumpah. Kayak udah dikatain sama teman kan, coba lihat ke kirimu ada apa. Pas Priska lihat di kiri, ada kelapa sawit. Jadi pas lihat lagi, udah di situ tuh kayak ya udah. Terima aja, apapun harus dijalani. Pas udah turun di bandara, hal pertama yang Priska lakukan itu nelpon bapak. Nangis. Iya. Seperti nggak nyangka mungkin rasanya pengen pulang sebentar gitu ya. Priska ngomong sama bapak mau pulang. Padahal itu baru landing, baru nyampe. Iya, baru ngambil barang di bagasi. Bapak mau pulang, nggak mau di Bengkulu. Terus dikasih sama mama kan. Terus kata mama, tinggal dulu beberapa bulan gitu, rasain kan gimana nya. Benar. Tahu-taunya nyaman. Iya. Nah, pada saat nyampe tadi yang Priska bilang ada panitia. Iya. Persatuan gitu ya. Iya. Organisasi mahasiswa yang berasal dari Papua. Oke. Nah, ini juga dijemput sama kakak-kakak senior berarti dong? Iya, dijemput sama senior. Nah, racun apa yang pertama kali mereka sampaikan sama Priska untuk Bengkulu itu enak loh atau nyaman gitu, nggak seperti yang ada di pikiran Priska yang tadi sempat Priska baca ya bahwa tingkat kejahatan Bengkulu tinggi. Iya. Nah, apa Priska yang diiming-imingin? Kalau kata kakak-kakaknya tuh kesini aja deh, enak. Di sini tuh ada ikatan mahasiswa Papua. Di Bengkulu tuh cantik, wisatanya banyak. Priska kan orangnya suka jalan, jadi kayak oh boleh nih di Bengkulu. Terus terkenal sama bunga rafflesia. Kan kita dengar cerita doang kan dulu. Nah, Priska tuh kepo sama bunga rafflesia tuh. Akhirnya Priska tertarik untuk ke Bengkulu. Itu salah satu alasannya juga. Sama kakak-kakak tetap menarik mereka tuh dengan berbagai cara, dikomunikasi setiap hari. Pokoknya komunikasi mereka tuh nggak berhenti untuk gimana caranya kami bisa datang ke Bengkulu. Itu cara menarik mereka. Gitu ya. Nah, begitu sudah sampai kan otomatis ke kampus ya. Nah, begitu waktu pada saat tes dulu memang benar-benar sudah milih fakultas hukum atau ditentukannya pada saat begitu sampai atau seperti apa, Priska? Priska dulu tes tuh emang udah dikasih 2 pilihan jurusan. Nah, di situ Priska ngambilnya kedokteran sama hukum. Jadi kalau dapatnya di hukum, jadi hukum emang udah pilihan Priska sendiri. Nyampe di kampus nih, masuk di Universitas Bengkulu. Nah, otomatis ketemu dengan teman-teman baru, dengan adat istiadat budaya semuanya yang 100% berbeda sama Priska. Walaupun di Bengkulu juga ada ya ikatan mahasiswa Papua. Gimana Priska? Mengalami nggak shock culture gitu? Jadi kalau Priska di Fakultas Hukum, itu Priska orang Papua pertama. Oh, Papua pertama? Iya. Kalau bisa dibilang tuh ngeraba jalan sendiri lah untuk ke Fakultas Hukum. Jadi kalau
Itu yang pertama kan. Jadi apa-apa di Fakultas Hukum tuh Priska berusaha untuk cari tahu sendiri. Karena emang nggak ada senior dari Papua yang di Fakultas Hukum. Culture shock Priska di sini tuh bahasa. Oke, bahasa. Bahasa Bengkulu. Itu tuh shock banget. Kita kan nggak tahu bahasa Bengkulu tuh gimana. Iya. Kalau mungkin Ambo paham, tapi yang lainnya tuh emang nggak tahu. Jadinya setiap kalau teman ngomong kayak, oh ya gitu doang. Udah dari situ mulai belajar. Kalau mau cerita gimana belajarnya boleh, tapi nanti kalau dikasih pertanyaan. Oke. Saya kasih pertanyaan ini langsung. Nah, tadi Priska juga bilang kan shock culture mengenai bahasa. Otomatis kan mau nggak mau nih Priska harus bisa nih belajar menggunakan juga bahasa Bengkulu biar juga bisa enak membaur sama teman-teman yang lain. Gimana Priska? Cari seorang tenaga pengajar kah? Atau belajar seperti apa? Jadi Priska tuh dulu pas sebelum datang ke Bengkulu, yang pertama yang Priska lakuin adalah harus ikut organisasi. Oke. Karena itu menambah relasi di tempat kita ngerantau. Jadi Priska belajar bahasa Bengkulu tuh karena Priska aktif di organisasi kampus. Oke, di luar tadi yang organisasi Ikatan Mahasiswa Papua. Jadi Priska aktif di organisasi kampus di Fakultas Hukum. Priska mengikut Mapala, atau kalau di hukum dikenal dengan Mahupala. Mahasiswa Hukum Pecinta Alam. Priska aktif banget di Sekre. Dari 2021 Priska di Sekre beradaptasi, udah masuk, udah sah jadi anggota. Terus ada senior yang ngomong, "Deh, kau pokoknya harus bisa bahasa Bengkulu. Gimana caranya? Kau harus bisa. Biar kelak kau udah kicuki orang." Udah lancar loh pemirsa. Iya. Akhirnya dalam waktu Priska tuh ngerti kalau orang ngomong dulu 2021 tuh. Mau nggak mau ya harus bisa. Jadi dengan waktu nggak setahun Priska belajar bahasa Bengkulu, paling lama 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Priska akhirnya bisa bahasa Bengkulu, ngomong sama kawan, akhirnya pakai bahasa Bengkulu. Dan ngomongnya dulu tuh masih Bengkulu logat Papua. Oh, oke. Nggak kemana gitu. Tapi ada logat Papuanya. Gimana Priska? Contohnya nih. Udah nggak bisa lagi. Cuman ada. Misalnya saya nanya nih, Priska nak kemana? Susah kena iko lagi nak pakai bahasa Papua. Karena udah ini bisa. memang benar-benar Bengkulunya udah kental banget. Udah bisa lagi. Oke, nah itu tadi dari segi bahasa. Bagaimana dengan makanan? Otomatis kan ya makanan di Timika itu berbeda dengan yang ada di Bengkulu, mungkin dari tingkat kepedasan, terus juga kalau di Bengkulu kan kebanyakan santan ya. Nah, bagaimana Priska? Kalau Priska, kalau soal makanan masih toleransi lah, nggak jauh-jauh beda juga. Oke. Cuma di sini kebanyakan rumah makan. Kalau di Papua kebanyakan pecel. Pecel ayam, pecel lele. Jadi pas datang sini yang makannya ya cuma nasi padang. Nasi padang sih. Karena di Papua kan ada nasi padang, jadi udah tahu nasi padang. Oke. Yang pasti doang. Rasanya udah ketebak lah ya, walaupun beda-beda dikit tapi udah tahu menunya apa, rasanya gimana. Oke. Nah, begitu nyampe di Bengkulu nih, objek wisata pertama kali yang Priska pengen banget, yang sudah di searching mungkin sebelumnya, wah saya harus kesini dulu nih untuk pertama kali nih. Penasaran gitu. Kalau Priska, objek pertama kali pantai Panjang. Iya. Oke. Nah, kita tahan dulu Priska, seperti apa keseruan Priska pertama kali ngeliat Pantai Panjang, dan pastinya pemirsa Opini kita akan dengar lagi nanti ngobrol seru bersama Priska bagaimana keseruan seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Provinsi Bengkulu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Opini.